No money, no politik. Ya, itu nomor 2. Di Dayung, di Soksi, kemudian akhirnya ke Golkar ini diformasikan ke sini. Ibu itu akhirnya melihat anak-anak dengan semangatnya untuk berjuang, tergerak hatinya ibu untuk membantu di situ. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di GS TV. Halo Rek, balik lagi di GS TV bersama saya Aprin Mardiansyah. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Datang dari Dapil 4, Kartini dari Partai Golkar. Kenalkan, ini dia Bu Sri Ekawati. Pripun kabar Bu Sri? Alhamdulillah Mas. Ini manggilnya Bu Sri atau Bu Eka? Monggo sak kerso, bisa Bu Sri, bisa Bu Eka. Tapi kalau secara tampilan visual ini masih pantas dipanggil Mbak Sri harusnya. Ibu itu sudah 53 tahun. Enggak kelihatan Bu, kayak 52 Bu. Iya, soalnya Beda setahun. biasanya memang kumpulnya sama anak-anak muda, sama adik-adik yang di Dayung itu. Jadinya auranya itu mungkin auranya semangat Ketular muda. ya Bu ya. Iya. Di Dayung itu gimana maksudnya Bu? Kesibukan sehari-harinya di Dayung atau gimana ini Bu? Sebetulnya itu hiburan. Hiburannya Dayung. Hiburannya itu kita itu membantu kegiatan anak-anak di Dayung. Udah itu aja. Jadi memang awalnya itu ada teman ya, ada teman itu minta bantuan untuk bikinkan perahu. Kebetulan ibu memang di bidangnya itu di perbaikan kapal, kemudian supply alat-alat kapal. Jadi ketika ibu ditanya bisa bantu bikinkan perahu enggak, ya ibu jawab bisa lah, orang perahunya juga dari fiber kan. Untuk latihan anak-anak itu kebetulan di daerahnya sana itu belum ada perahu, ya kita bantu karena memang Dayung itu kan peralatan itu mahal. Ya. Ya kan, peralatan mahal, kalau kita beli perahunya aja sekitar 40-60. Nah sedangkan dana tidak ada karena mereka masih baru, ya kita bantu bikinkan dengan cuman 15 juta untuk bikin perahu fiber 20 seat itu kan sudah Satu paket Bu ya itu ya? bukan satu paket, artinya perahu untuk 20 seat itu 20 pendayung bahasanya kayak iya. begitu. Ya artinya satu perahu dengan 20 seat dan dayungnya juga. Kalau dayungnya sendiri. Oh, sendiri. Iya, jadi di dayung itu memang barang-barangnya mahal banget, jadi memang harus artinya dari kita pengurus atau dari kita orang yang suka dayung di situ yang lebih banyak untuk membantu pengadaannya. Oh ya. Ya jadi itu teman-teman sudah spill dikit-dikit terkait keseharian Bu Sri ya. Beliau fokus di dayung, bikin kapal, terus kemudian sering cangkruan nambah arek-arek dayung. Itu hanya sedikit, nanti kita akan bongkar lagi lebih banyak lagi. Sebelum masuk ke kegiatan sehari-hari Bu Sri, mungkin bisa diceritakan latar belakang pendidikan. Jenengan dulu SD di mana, sampai akhirnya pendidikan terakhir tuh di mana, biar teman-teman alumni jenengan tuh tahu kalau ini loh koncone di sekolah dulu. Monggo Bu Sri dulu dari SD di mana, terus SMP gitu. Ya, kebetulan ibu asli lahirnya itu di daerah Ketintang gitu loh. Dari Ketintang, Surabaya. Kemudian sekolahnya ya TK-nya di daerah sana ya kan, di Ketintang situ. SD-nya kebetulan ya daerah Ketintang sana, di SD Bayangkari, di Bayangkari 1 itu. Kemudian SMP-nya kebetulan di Ketintang juga ya, dikomparasi karena zaman dulu itu kan kita tuh nggak boleh jauh-jauh gitu kan, di lingkungan situ aja. Ya kan, di lingkungan situ aja. Kemudian nah baru keluar itu ketika SMA. Kebetulan ibu di STM. Jadi STM-nya itu di sana, di Podikal sana, di STM CAL, khusus Angkatan Laut. Daerah mana itu Bu? Di daerah Kodikal, jadi Moro Kerembangan. Moro Jadi Kerembangan. memang masuk ke daerah wilayahnya AAL, pendidikan AAL, Angkatan Laut ya. Angkatan Laut. Jadi ya memang agak disiplin di situ kan. Jadi dari situ akhirnya kita digembleng ya kan. Ibu
sempat kuliah juga di Malang 2 tahun, kita ambil di 2 karena dari STM untuk kuliah itu kan sulit ya, karena pelajaran yang dipelajari dari STM ke menuju ke kuliah itu kan ada biologi dan sebagainya, sedangkan kita nggak ada pelajaran itu kan. Oke, so akhirnya ibu bisa masuk ke D2-nya, kemudian ambil S1-nya di elektronika IKIP Surabaya sini. Akhirnya ya balik ke Surabaya lagi ya Bu ya. Balik ke Surabaya lagi. Jadi kemarin tuh D2-nya di IKIP Malang ya toh. Dulu IKIP, sekarang namanya Yunesa ya. Yunesa Yunema. Yang terakhir kita ambil di IKIP Surabaya itu sampai selesai. Bu Sri berarti produk asli Ketintang ini. Ketintang baru 11 nomor 5 rumah. Oh, oke. Ya ini tadi SD Ketintang, SMP Ketintang, rumah juga Ketintang, dapil 4. Ya insya Allah tahu permasalahan khususnya di dapil 4 ya Bu ya. Karena beliau kan asli situ, rumah di situ, sehingga permasalahan tetangga ya pasti tahu lah. Iya. Oke. Jadi itu teman-teman yang merasa alumni Bu Sri, inilah teman jenengan semua yang hari ini berjuang untuk Partai Golkar khususnya di dapil 4. Dapil 4 apal Bu Sri? Dapil 4 ini insya Allah ya, Sawahan, Sukamanunggal, jadi Jambangan, Menanggal, kemudian Gayungan, seperti itu. Apalagi ya satunya ya, itu ini juga ini. Iya memang lupa ingat itu wajar, ini lumrah lah. Karena masih baru juga. Jadi memang setelah apa namanya, setelah ibu lulus kuliah itu kan langsung kita bekerja, ya menikah kemudian kerja sudah di luar, sudah keliling ini, sudah keliling Indonesia, Indonesia, ke pelabuhan dan sebagainya itu, sampai akhirnya kembali lagi ini ketika bapaknya sudah meninggal itu. Ya. Jadi ya memang terlatih tangguh lah ya Bu, sebagai perempuan. Pendidikan aja di AL tadi, di STM. Setelah lulus pun langsung kemudian bekerja banting tulang untuk mencari rezeki. Jadi sudah terbiasa untuk tahan banting gitulah, siap perang kasarannya. Kalau dulu perangnya memang untuk keluarga mencari nafkah, sekarang perangnya untuk masyarakat, meneruskan aspirasi rakyat khususnya di dapil 4. Jadi jenengan yang cek KTP sekarang, yang merasa di dapil 4 kecamatan sesuai yang disebutkan Bu Sri tadi, jangan lupa inilah Bu Sri Ekawati, perwakilan dari Partai Golkar, Kartini Partai Golkar yang akan berjuang di dapil 4. Kalau jenengan ada permasalahan, monggo langsung bisa kontak Bu Sri, nggak usah sungkan-sungkan. Siap 24 jam. Nah, siap 24 jam. Pertama kali ya Bu Sri ya, ini ya? Iya, pertama kali. Ya, pertama kali kita masuk organisasi juga, kan gitu. Memang tadinya dari Dayung itu tadi, kemudian dikondisikan ke Soksi. Kebetulan teman-teman kan memang banyak yang di Dayung itu, kebetulan banyak orang partai kan gitu lah. Itu sendiri kan nggak paham, karena ibu memang dasarnya memang bisnis kan, kita itu memang sudah asli bisnis gitu, terus nggak pernah ngereken yang hal-hal yang seperti ini kan gitu. Dari Dayung kemudian ke Soksi. Nah dari Soksi ditariknya ke Surabaya, tadinya di Sidoarjo, ditariknya ke Surabaya untuk di Dayung, di Soksi, kemudian akhirnya ke Golkar ini diformasikan ke sini. Iya. Menarik teman-teman, sudah ada gambaran ini pertama kali Bu Sri nyalek, kemudian melalui Partai Golkar. Nanti kita akan ngulik kenapa Bu Sri nyalek, kemudian kenapa Partai Golkar. Tapi sebelum masuk ke situ, saya tertarik di Dayung ini Bu Sri. Dayung ini larinya hanya untuk seneng-seneng atau memang olahraga yang jenengan itu ikut lomba di Dayung ini? Gimana itu Bu Sri? Jadi ketika di Dayung, ya kan, akhirnya karena dulu ibu juga pernah ikut klub di voli, ya, kita juga punya klub voli dulu zaman kita masih muda. Jadi di Ketintang itu kita ada pengajian namanya untuk Karang Taruna, untuk Karang Taruna itu kita bikinkan pengajian anak-anak muda, dan itu kebetulan ibu sendiri ketuanya, ya kan. Kemudian di sana ada Revoltri remaja voli putri. Jadi memang kita itu khusus untuk putri-putri, karena ibu lebih senang itu kalau anak perempuan ini bisa mandiri, itu yang pertama. Yang kedua, anak perempuan itu bisa entrepreneurship, artinya ya seperti sekarang yang dikondisikan ibu, kebetulan bapaknya sudah meninggal, ya. Akhirnya kita bisa mandiri, kita bisa berjuang sendiri, yang seperti itu. Itu harapannya ibu itu seperti itu untuk yang kaum wanitanya.
sampai sekarang ini kita berjuang sendiri ketika sudah 10 tahun ini bapaknya nggak ada kan. Jadi seperti itu. Jadi artinya dayung ini benar-benar profesional dan dilombakan. Nah, Gitu jadi ya, Bu, ya? untuk yang dayungnya sendiri gitu. Dayungnya sendiri tadinya kan ibu memang diminta bantuan untuk bikinkan perahu. Lah di situ ibu itu akhirnya melihat anak-anak dengan semangatnya untuk berjuang, tergerak hatinya ibu untuk membantu di situ. Karena kan kita memang bahasanya gimana sih? Ya, mau ngomong pengusaha itu kok kegedean ya, kebesaran gitu loh. Kita mau ngomong sebagai bisnismen itu kok juga kebesaran ya kan? Artinya ketika di situ ibu ada dana ya toh, kemudian mereka itu anak-anak yang butuh perhatian untuk apa namanya prestasinya mereka, ya akhirnya ibu bantu untuk apa namanya misalkan bantu untuk dayungnya, bikinkan perahunya. Kemudian ketika mereka ikut lomba, termasuk ketika mereka harus latihan setiap harinya, ibu sendiri yang ngawasi, ibu sendiri yang ayo saiki apa namanya, kamu lari sekian kilo, sekarang kamu sit up, sekarang kamu pull up, sekarang kamu itu kita catat gitu loh. Jadi akhirnya ibu belajar di situ, dan banyak tahu ya kan. Akhirnya anak-anak yang kemarin kita didik sudah jadi atlet-atlet. Wah. Dengan perahu yang kita namakan si Bimo. Jadi perahunya kita itu ada namanya Bimo. Dengan yang kekuatannya Bimo semoga bisa mengantar anak-anak jadi atlet kan. Seperti itu. Amin. Sudah jadi atlet semua sekarang. Sidoarjo luar itu, biasa. Sidoarjo dulu kita di sana. Nah kemudian ibu pindah ke Surabaya. Di sini kita apa namanya kita fokuskan untuk yang anak-anak pramuka. Jadi ibu bantu dari Kuarcap Surabaya. Karena kalau anak-anak pramuka kan lebih mudah untuk apa namanya dibina. Okay. Ya sudah kita klub dayung Kuarcap Surabaya untuk anak-anak pramuka peduli kemarin. Kemudian anak-anak bahari, Saka Bahari itu kemarin kita bantu. Ya alhamdulillah banyak rame dan sebagainya seperti itu untuk meramaikan dayung Surabaya. Gitu. Berarti ya cara nggak langsung sambil menyelam minum air ya Bu ya. Iya, Sambil kita bikin belajar. perahu. Jadi semuanya itu belajar. Kita hidup itu kan selalu belajar ya, Mas ya. Sampai akhirnya sekarang ibu ini posisikan di Dayung Jawa Timur, pengurusnya Dayung Jawa Timur. Ya di situ ibu lebih bisa mengembangkan gitu loh. Jadi akhirnya bisa membantu kemudian dengan adanya Porprov kemarin, ibu bisa bantu, bisa eksis di situ gitu loh. Bisa membantu untuk mengadakan Porprov ini seperti itu. Sekarang ya sudah alhamdulillah bisa sukses Porprovnya kemarin. Alhamdulillah. Ya itu saya kiranya jenengan kan berawal dari business woman ya Bu ya. Business woman kan lebih pemikirannya ya ke materialistis, lebih ke cuan. Jadi di sini malah jenengan memposisikan diri sebagai pembuat kapal. Dan tergerak hati sebagai ibu yang ingin menjadikan atlet-atlet ini menjadi benar-benar meraih mimpinya. Dan betul. Alhamdulillah sudah tercapai. Betul. Melalui apa yang jenengan inisiasi di awal itu Bu ya. Sidoarjo tapi Bu ya itu ya. Sidoarjo pada saat itu. Sekarang udah di Surabaya. Surabaya. Jadi kita itu membantu untuk anak-anak pinggir kali yang ada di sana, yang ada di mana Tapres. Itu kan banyak anak pinggir kali yang memang mereka artinya tidak sekolah dan sebagainya, itu kita bantu di sana. Jadi pelatihannya, kemudian kita carikan pelatihnya, kemudian kita bantu untuk ikut lombanya, ya kan, kita bantu untuk ikut lombanya karena lomba kan nggak biaya sedikit juga, teman. Iya. Kemarin ibu ajak ke Jember, misalkan ibu biayain sendiri dari wes ya pokoknya kamu bisa berangkat, kamu bisa berjuang di situ, ya kan. Nah, dilalah ketika dalam lomba ada eksiden dan sebagainya lah, itu kan di luar anunya kita. Ketika mereka akhirnya tidak berhasil ya kan, dengan semangatnya itu sebetulnya bisa juara, tapi karena ada eksiden yang memang di luar dugaan kita, yang memang itulah pengalaman di lapangan ya kan, yang memang harus kita pelajari. Nah, itu bisa jadi pelajarannya kita, pengalamannya kita untuk selanjutnya itu mengingatkan ke adik-adik yang ada di pengcap atau pengkap itu tadi. Iya. Gitu. Yang penting ikhtiarnya sudah maksimal, terkait hasil kan ya kembali lagi. Iya, yang itulah. Dan akhirnya ada evaluasi ya Bu ya ke depan. Iya, harus ada evaluasi. Antisipasi. Dan akhirnya endingnya ibu itu ingin
generasi muda itu punya prestasi, itu aja. Alhamdulillah di Golkar ini kan diposisikan di pendidikan intelektual, Ibu. Nah, alhamdulillah ya itu juga maksudnya cocok dengan yang Ibu inginkan untuk kemajuan anak-anak muda ini ya kan, untuk sebagai wadah olahraganya, kemudian entrepreneurship-nya, kemudian ya untuk skillnya dan sebagainya. Itu artinya bukan dayung aja. Iya. Insya Allah nanti Ibu juga ingin mengadakan lomba sepak bola ini dengan teman-teman sepak bola yang ada di wilayahnya dapilnya kita juga kan gitu. Itu kemarin sudah kita ada pembicaraan ya kan. Tinggal actionnya itu kapan. Lah ini kan Ibu masih ngurusi Porprov itu kemarin. Lah ini juga mau ngurusi kegiatan-kegiatan plafon, kemudian ada pon lagi ya. Nggak tahu nanti Ibu diajak untuk membantu di situ atau enggak lah. Kalau misalkan enggak kan nanti bisa eksis di ini. Iya. Yang lainnya ini. Iya. Ya itu teman-teman Dapil 4 udah ada bocoran dari Bu Sri kalau dalam waktu dekat insya Allah akan ada lomba olahraga kalau tidak ada halangan. Bola, insya Allah sepak bola. Dan ya menarik Bu Sri kalau membahas dayung dari hulu ke hilir jenengan dari bikin kapal sampai mengantarkan atletnya untuk mencapai impian. Ya itu alhamdulillah bisa terrealisasi walaupun ada beberapa accident yang di luar kendala, di luar harapan kita. Yaitu ya namanya lomba itu hal yang biasa. Itu menarik. Kemudian selain jenengan ibu rumah tangga pasti ya Bu Sri. Ibu rumah tangga, dayung, apalagi nih Bu Sri kegiatan sehari-harinya? Itu kan ada catering di rumah ya kan untuk hotel. Itu memang sudah 50 tahun dari kegiatannya kita dulu ibu masih sekolah SMA ya kan. Yang bisa jadi tambahan keluarga masih bertahan sampai sekarang ya kan. Dulu ada untuk perkawinan dan sebagainya. Sekarang ini ya karena dari ibu sendiri sudah tua, sedangkan ibu sendiri juga banyak kegiatan ya kan. Ketika menikah kemarin harus keluar kota terus, tidak bisa menghandle 100%. Akhirnya kita ambil yang kecil-kecil yang untuk hotel dan pesanan-pesanan. Ya seperti itu aja. Kemudian ya ada ya itu tadi yang supply sama pekerjaan kapal itu masih yang sedikit-sedikit itu yang bisa untuk kegiatannya kita. Karena memang untuk kecalekan ini kan memang harus kita juga membagi tugas, bagi waktunya juga kan ngaten. Jadi seperti itu. Siap Bu Sri. Kalau mau kegiatan itu full gitu loh Mas. Jadi akhirnya mau ngomong itu sampai 24 jam. Makanya Ibu bilang kalau Ibu ketika kegiatan di kapal, pekerjaan kapal, kita harus ready 24 jam. Itu seperti di Singapura. Jadi ketika mereka ada eksiden, ketika mereka ada permintaan apa, kita itu sudah siap. Besok itu kapal ketika datang, kita itu sudah harus siap di situ. Gitu loh. Karena kapal kan ketika sandar 12 jam. Karena kalau dia harus harus di pinggir terus, sandar terus, biayanya lebih besar. Jadi dia banyak ke tengah ya kan. Nah, dalam waktu 12 jam itu kita harus bisa menyelesaikan. Jadi kita tuh biasa kerja deadline. Itu. Jadi biasa kerja deadline. Jadi kalau misalkan memang Ibu mau sudah fokus di situ, ya Ibu akan fokus di situ. Udah gitu aja. Mau di deadline sampai kapan? Ya kita selesaikan di situ. Itu sudah biasa. Iya. Ya makanya itu Bu Sri kenapa saya tanya siap, karena gini teman-teman, kemarin tuh WA sama Bu Sri. Jadwal untuk podcast. Bu Sri bisa kapan? Mas maaf masih di Sidoarjo. Minggu depan tuh tak follow up lagi. Mas masih di Mojokerto. Lah ini kita masuk ke sesi berikutnya. Kenapa saya tanya siap? Karena pencalekan ini kan harus menguras waktu. Jenengan harus bagi waktu untuk turun ke lapangan dan pekerjaan. Sedangkan pekerjaan sudah nyita waktu segitu lamanya Bu. Betul. Makanya tanya siap apa enggak. Dan kemudian kenapa? Alasannya kenapa kok nyalek ini Bu Sri? Iya. Jadi yang pertama sambil menyelam minum air. Nah, itu yang pertama. Jadi ketika Ibu sudah ngurusi dayung itu, sekalian Ibu juga mencari dukungan untuk di situ, ya kan? Untuk mencari dukungan di situ ke teman-teman ya, kebanyakan juga banyak yang dari Surabaya juga kan. Surabaya. Jadi ke saudara-saudara dan sebagainya untuk bisa mendukung Ibu ketika memang tujuannya kita itu mulia ya, mewujudkan prestasi untuk generasi muda. Tuh. Kemudian no money no politik, ya itu nomor 2. Ya tidak 100% ya, artinya memang ketika memang
ketika kita ngobrol dengan orang ya mesti tunggu kopi ya, berarti nggak mungkin ya kan. Tapi artinya ketika uang itu 100 ibu harus serahkan ke orang ini, tidak jadi apa-apa, ibu akan berikan ke anak-anak yang mereka mencari prestasi, sehingga mereka itu punya masa depan. Udah itu aja, punya masa depan. Nah, masa depannya itu tadi bisa untuk membahagiakan keluarganya, akhirnya bisa menjadikan masa depannya itu jelas gitu loh Mas. Contohnya dari dayung, ya kan, kita bisa bikinkan japresnya, ya kan. Japresnya itu untuk apa? Ya ketika dia mau cari sekolah nggak bingung, bisa masuk sekolah negeri lah yang sesuai pilihannya, minimal itu. Kemudian dari situ ketika dia sudah mau kuliah, japresnya itu bisa dipakai untuk jalur kuliahnya dia. Itu sudah terbukti ke anak-anak kita yang dia mau kuliah, ya sudah japresnya itu dipakai untuk jalur kuliah tanpa tes, bahasanya kan seperti itu. Kemudian kalau mau jadi tentara misalkan, gampang, tinggal direkomendasikan sama pengurus untuk bisa menjadi sesuai cita-citanya itu tadi. Kenapa? Ya karena sesuai dengan prestasinya dia kan gitu loh Mas. Mau masuk kemana? Artinya orang-orang yang memang dia punya prestasi, kita itu bisa mengarahkan, itu aja gitu loh. Jadi kalau memang mau masa depan jelas, ayo bukan di dayung aja, tapi di olahraga. Karena di situ juga anak-anak itu bisa fokus gitu loh, bisa fokus. Artinya seperti itu. Nah, makanya untuk calekannya ibu ini, ya tujuannya seperti itu tadi. Karena kita intinya sudah dari 2017 itu sebetulnya mau dibilang mau nyalek enggak, mau nyalek atau enggak itu sudah ya seperti itu gitu loh. Kita tuh sudah artinya itu sudah mengerjakan ini gitu loh Mas. Sudah dengan masyarakat seperti itu gitu loh. Enggak perlu ibu itu harus woro-woro iki loh aku dadi ngene, saiki awakmu apa ayo ngundukung aku, enggak seperti itu. Artinya ini loh prestasi yang sudah kita kerjakan gitu loh. Karya yang sudah kita kerjakan ya kan. Ayo bergabunglah. Artinya bergabunglah kalau memang mau bergabung kan gitu. Bergabung artinya ayo pilihan Golkar atau kuning ini kalau memang kamu karo atimu kan gitu loh. Dengan caleg-calegnya yang seperti ini gitu loh, yang memang kita tujuannya itu murni untuk untuk memajukan masyarakat, untuk kebermanfaatan masyarakat lah ya. Yang penting hidup kita itu bermanfaat untuk masyarakat ini aja. Tapi bagaimana hidup ini bisa bermanfaat untuk masyarakat yang dulu sudah kenyang. Kita sudah kenyang Mas, tiap bulan tuh udah tidur di hotel, terus bayar dewe, nggak pakai dibayari uang gitu, nggak pakai uangnya rakyat, nggak pakai. Orang kita jadi caleg juga uangnya rakyat kan yang dipakai, ya kan? Kembali lagi ke mereka kan gitu. Artinya kita itu kan sebagai jembatan aja. Gitu aja. Iya. Ya intinya lebih pengen mengembangkan potensi pemuda yang khususnya ada di Surabaya untuk kemudian menuju Indonesia Emas sesuai yang dicanangkan oleh pemerintah. Amin. 2045 menuju Indonesia Emas. Dan ke arah sana otomatis ya pemuda hari ini yang nantinya memimpin di 2045. Dan peran dari Ibu Sri hari ini adalah ingin intervensi langsung ke pemuda dengan mengakses program dari pemerintah agar kemudian ya pemuda ini bisa berkarya, pemuda ini bisa bermanfaat untuk sekitarnya dan khususnya diri sendirinya itu. Ngoten nggih Bu nggih. Sepertinya Mas Aprin ini yang memang calegnya. Saya enggak nyalek. Mas Aprin ini calegnya karena memang satu caleg itu harus bisa berkomunikasi. Ya, seperti Mas Ketua gitu kan belajar. Jadi Ibu itu belajar berkomunikasi karena kan kita biasa banyak kerja di lapangan, lebih banyak diem. Yang penting pekerjaan selesai kan gitu. Tapi ketika kita ngomong ke depannya orang, bener diomong apa kan gitu loh bahasanya kan. Nah, ternyata Mas Apin lebih pintar ngomongnya. Berarti bisa jadi juru bir nanti juru bicara ya. Udah lah itu tadi kerasukan saya nggak sadar. Iya, enggak. Memang kadang-kadang gini Mas, kita itu punya potensi, kadang kita nggak tahu, ya kan? Nah seperti Mas Apin dari awal Ibu sudah lihat Mas Apin, Ibu sudah lihat potensinya Mas Apin memang bagus untuk ini ya kan? Ini ganti Ibu yang wawancara Mas Apin. Ya seperti itu.
Jadi memang bagus sudah. Jadi memang pemuda-pemuda seperti ini itu yang dibutuhkan untuk kita bisa menyampaikan gitu loh Mas. Ada yang bisa bekerja, ada, tapi yang untuk menyampaikan sehingga supaya yang namanya Indonesia itu aman, tentram itu loh yang angel, kan sulit. Nah, itu bahasanya. Karena apa? Karena memang harus orang-orang berintelektual. Ibu bahasakan seperti itu. Karena orang berintelektual dia itu mau ngomong mikir dulu, gak ngomong asal ngomong gitu loh Mas. Itu. Iya. Kalau saya memang lebih aktif di organisasi, Nah, jadi itu paham. dia. Itu dia. Kalau pemuda hari ini kan memang rata-rata masih apatis, politik Iya, itu betul, apa, betul. DPR itu apa, Betul. uang kami dikemanakan kan itu ya Bu ya. Nah, itu ibu itu punya wacana sebetulnya ke sekolah-sekolah gitu loh. Jadi seperti dulu ya, ketika ibu masih SD, SMP itu kan ada lomba antar sekolah. Yang sekarang banyak itu DBL. Tapi lomba-lomba bidang lain misalkan seperti voli, seperti apa dulu waktu kita masih kecil ada. Itu rame. Nah, dari situ sebetulnya kan bisa kita tuh menyampaikan aspirasinya kita yang seperti ini. Sebetulnya gitu Mas. Itu yang belum terwujud dari ibu gitu loh. Mau mengadakan lah. Sebenarnya ibu tuh pengen mengajak Golkar, ayo ngadakan lomba sak sekolahan se-Surabaya. Karena memang kalau Golkar di Surabaya ini kan memang lingkupnya kan Surabaya ya kan. Lah kalau ibu lingkupnya yang sing nanggone kesawahan, Manunggal, yang gitu aja di dapil 4 gitu kan, lingkupnya kecil gitu kan. Iya. Jadi kalau memang kita mau menang ya memang kita harus masuk ke sekolah-sekolah itu yang pertama juga. Karena ya di situ banyak generasi yang belum tahu masalah politik. Yang dibilang apatis tadi itu kayak apa sih? Wong anaknya ibu sendiri, "Mama, ngapain sih mama ikut-ikutan kayak begitu?" Nah, itu dia kan lucu gitu loh. Iya. Artinya ibu sendiri mau menjelaskan sudah kadung tua, maksudnya dia itu sudah kadung, tidak ada pikiran yang seperti itu gitu loh. Itu harus memang dari awal ini disampaikan ke adik-adik kita atau anak-anak kita yang di sekolah-sekolah itu yang minimal SMA lah itu. Nah, itu itu memang ya. harus. Saya sepakat sih Bu, karena rata-rata stereotip masyarakat hari ini pemuda, partai politik adalah sesuatu yang dikonotasikan negatif. Iya. Karena sejalan dengan pemikiran ketua DPD Golkar Surabaya itu luar biasa berpolitik dengan gembira. Nah, itu Ya, dia. dengan program-program Kalau seperti ini. Ibu setuju dan ibu bagus gitu loh dengan yang program kita membawa partai itu dengan yang seperti itu ya toh. Itu oke. Iyalah, bahwa berpartai itu bukan cuma sesuatu yang penuh dengan kebencian ya Bu ya. Iya, Tapi jangan, bisa jangan. have fun kok di partai. Dengan program-program seperti yang disampaikan Bu Sri tadi, lomba olahraga mempersatukan seluruh siswa itu Surabaya. Itu dulu makanya ibu itu kepikiran ketika nanti jadi waduh wes gerak jalan ya kan KNPI, kenapa sekarang mati? Padahal itu bisa ditumbuhkan lagi kan sekarang daripada kita umuk sama gadget. Iya, udah nggak Itu COVID kok sekarang. udah. Tapi ya alhamdulillah dari gadget sekarang ini muncul lagi kan sekarang ini e-sport. Oh iya, Nah, itu kemarin ibu juga mau ngadakan lomba e-sport se Surabaya. Itu dengan adik kelasnya ibu yang posisinya memang kita mau ngadakan di sekolahnya kita. Tapi itu se Surabaya. Nah, ibu kebetulan didapuk untuk jadi pembawa acaranya. Nah, akhirnya ya bisa untuk menyampaikan ini tadi gitu loh. Berpolitik sedikit. Maksudnya bukan politik, menyampaikan bahwa politik itu asik. Itu tadi gitu loh Mas. Iya. Jadi, sesuai tagline Golkar lah ya Bu ya. Bergolkar itu asik. Itu dia. Jadi virus asik kita tebarkan ke seluruh penjuru kota Surabaya, khususnya di anak-anak muda ya Bu. Iya, yang Ya. generasi muda. Menarik lah Bu nanti kalau bisa terrealisasi ya ayo konco-konco Arenom. Iya, Kita itu bergabung. bisa kita bergabung dengan yang partai lain yang apa sih, partai yang kemarin ada Gerindra dan sebagainya Oh, yang iya, kita iya. Koalisi. kayak koalisi ya, berarti itu kerjasama, nggak usah sendiri, kerjasama lebih ringan nanti kalau kita kerjakan bersama-sama gitu loh. Benar. Kan yang didukung kan satu, ya kan? Benar. Jalannya ya bareng-bareng, jangan sendiri-sendiri gitu. Ya, Kita benar. kerjasama, yaitu insya Allah yang nanti ibu kerjakan. Kita kerjasama dengan yang koalisinya kita. Gitu. Ya, kita doakan bareng-bareng teman-teman agar semua bisa terrealisasi Terima dan kita bisa bersenang-senang Iya. di tahun politik. Bersenang-senang sekarang. tapi dengan prestasi. Nah, Udah itu aja loh tujuannya. Jadi bermanfaat. Iya. Itu aja. jadi memang uang rakyat ya diadakan program untuk rakyat lagi. Iya. Itu mereka senang-senang dalam Betul. bentuk olahraga itu tadi. Iya.
mau olahraga, mau prestasi, mau lomba menyanyi dan sebagainya. Artinya itu kembali ke mereka untuk mewujudkan prestasinya mereka. Itu Iya, yang iya, ibu iya. mau. Itu loh. Bagus Bu, luar biasa kalau penyampaian program ke depan khususnya untuk anak muda ini. Saya sangat support karena saya mewakili teman-teman pemuda ya. Betul, iya. Senang kalau ada yang mewadai seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ini, kenapa kok Partai Golkar, Bu Sri? Kan partai ada 18 nih. Nah, Kok itu jatuh dia. hatinya ke Golkar ini? Nah, itu dia. Itu dia lucunya. Lucunya itu jadi ketika ibu sudah didayung di Soksi ya kan, ibu kan nggak tahu Soksi itu apa ya kan, akhirnya diterangkan. Oh, Soksi itu saya yang pertama kali bahasanya apa sih, yang pertama kali Mengenalkan partai. bukan, yang pertama kali sebagai sebelum muncul Golkar kan ada Soksi dulu Iya, kan, seperti itu. sayapnya. Seperti itu. Nah, itu baru paham ya kan. Kemudian akhirnya ketika di formatur ke sini Bu, itu ini apa Pak? Kan gitu, ada apa nama senior kita, alhamdulillah itu bapaknya ibu itu. Ini apa Pak? Sudah pokoknya ikuti aja kan gitu. Nah, kebetulan di sini santai gitu loh kan, santai, terus ibu lihat komunikasinya juga santai ya toh, dari ketuanya seperti itu. Cuman kalau ibu ini kan orangnya keras. Jadi sembarang kuliah gak cepet, kapan kita bisa ndang dadi gitu loh. Iya. Kalau nggak seperti ini kapan kita ndang bisa ini. Maksudnya kalau kita kerja itu jangan 2 kali kerja. Kita kerja itu yang bisa istilahnya itu ketika kita keluar masuk ini kudu oleh hasil gitu loh. Hasilnya apa? Ya minimal ketika kita mengeluarkan uang itu impactnya itu mereka itu sudah kita dapat. Bahasanya itu ketika kita mau bagi sembako, ya kan, minimal itu mereka itu sudah masuk ke ininya kita, Iya, kan seperti iya. itu loh. Gimana sih ngomongnya? Iya, Nah, iya, itu iya. masih belajar, ibu kan Iya, di iya, situ. iya. Artinya kita jangan kerja 2 kali dengan membuang-buang uang, gitu. Uang itu bisa ketika kita adakan sesuatu, impactnya mereka itu sudah misalkan gini, kita adakan pelatihan, Iya. ya kan? Kita adakan pelatihan ke mereka, ke PL atau ke PK Iya. gitu. Nah, pelatihan itu langsung kita kuningisasi, gitu loh maksudnya. Jadi ketika kita misalkan ada pelajaran ternak lele, ya toh, langsung orang-orang yang ada di lingkup itu sudah kita kuningisasi, artinya lele janur kuning misalkan yang seperti Ya. itu kan simbolnya kita atau passwordnya kita atau apanya kita seperti itu. Oh, berarti itu ternak lele yang sudah dibantu oleh Partai Golkar, biasanya kan seperti itu gitu. Iya, iya, Atau iya. seperti yang biasanya ada gerobak-gerobak gitu, langsung ada tulisannya partai-partai yang seperti itu, ya seperti itu maksudnya ibu gitu. iya. Langsung kita ini gitu loh, jadi nggak Nangkep, 2 kali Bu. kerja. Iya, iya, Maksudnya nangkep. seperti itu. Jadi selama kita turun kita memberikan manfaat untuk masyarakat, kita juga mengajak ayo kolaborasi bareng dengan Partai Betul, Golkar. iya. Ketika mendapatkan manfaat ya ayo kita berikan manfaat lebih luas Kok lagi. lebih pinter Mas Al? Ya, dalam Nanti ya penangkapan saya seperti itu soalnya. Betul. Ya seperti itu gitu loh, maksudnya Iya. seperti itu. Jadi langsung aja Bu, kira-kira kalau seumpama amin ya insya Allah, kalau seumpama jenengan bisa duduk di kursi Yosudarso, terpilih sebagai DPRD Kota Surabaya dari Dapil 4, apa yang kira-kira akan jenengan lakukan? Ya bermanfaat sepenuhnya untuk masyarakat, sudah itu aja. Apa sih yang kita cari sekarang ini kan gitu. Ibu bilang ibu sudah kenyang urusan dunia, sudah mau makan banyak, makan di rumah ya kan. Tapi karena kehidupannya ibu kemarin itu istilahnya untuk bisnis dan sebagainya ya, seperti itulah istilahnya, wes ngurusi gawean ya kan. Nah, ketika kita sudah diajak ke organisasi ya sekarang tujuannya berbeda ya kan. Kita manfaatkan hidup kita untuk masyarakat, sudah itu aja. Iya. Yang bermanfaat untuk masyarakat, apa ya, mau di olahraga, mau di UKM, mau di apa, ya itu nanti yang kita kerjakan, udah itu aja. Iya. Nggak perlu mulu-mulu sih ngomong, yang penting udah bermanfaat, ada hasil dari pekerjaan kita, udah itu aja kalau ibu itu. Iya. Ya kalau selama penerangan kurang lebih udah 30 menitan mungkin Bu ya. Yang jenengan ceritakan tadi rata-rata ada
bermanfaat semua untuk masyarakat. Dan gini Bu amit-amitnya, kalau seumpama amit-amit nih, Iya. bukan mengaminkan, kalau seumpama belum rezeki nggak terpilih, apa yang akan jenengan lakukan? Apakah masih ada di jalur untuk bermanfaatan warga, dan apakah jenengan masih menguning atau gimana nih Bu? Lu ya Amit-amitnya. iyalah, artinya kalau menguning kan memang kita posisinya di sini ya kan. Ketika berhasil atau tidak berhasil, itu kalau kita di lapangan Mas sudah biasa. Jadi tidak perlu jadi beban dan sebagainya gitu loh, tidak perlu. Karena hidup ini sudah diatur sama Gusti Allah kan, itu yang pertama. Kita mau jadi apa, mau kemana, mau itu arahnya kita tuh sudah ditoto sama Gusti Allah, udah itu aja. Legowo lah kuncinya Oh Bu, ya. iyalah. Iya. Ya itu teman-teman pemaparan yang nggak singkat juga, lebih dari setengah jam. Udah. Betul. Dan Oke. teman-teman bisa menilai ada beberapa program yang strategis dan luar biasa untuk bisa dirasakan kebermanfaatannya untuk warga, masyarakat, khususnya anak muda, semuanya lah. Apa yang datang dari warga yang nantinya akan kembali untuk warga lagi. Iya, harus. Dengan landasan ya kita bergembira sama-sama Iya. dan bermanfaat tentunya. Ya, Bermanfaat itu aja bermanfaat intinya. ya. Oke Bu Sri, sebelum kita menutup obrolan yang sangat luar biasa sore hari ini, ada jargon nggak Bu Sri? Ibu tuh nggak tahu jargon itu apa sih ya. Tapi ibu cuman sampaikan seperti ini. Goreng kopi, gawe konco-konco, dukung Jeng Sri ya rek, gawe Surabaya. Goreng kopi kayak konco-konco. Dukung Jeng Sri, gawe Surabaya. Itu yang pertama. Yang kedua, ayo kita itu rame ing gawe, sepi ing pamrih. Jangan selalu berharap, tapi kita harus yang aktif untuk memberi. Ya itu aja. Rame gawe sepi ing pamrih. Iya, Ya, Bu, pamrih ya. itu orang yang suka berharap. Oh. Nah, rame ing gawe kita tuh, ayo pekerjaan apa saja yang bermanfaat kita kerjakan. Itu loh. Entah itu dengan tenaga, entah itu dengan senyum paribasane ya kan. Seperti itu, mendukung untuk yang kebaikan, sudah itu aja. Oh ya. Ya inilah lebih ke apa ya? Apa namanya? Ya lokal pride. Pakai bahasa Jawa ya Bu ya. Rame gawe sepi ing pamrih. Itu Bang Surabaya ternyata. Kearifan lokal. Soalnya rata-rata kan ya yang apa ya Bu ya? Bahasanya itu rata-rata yang ya bahasa Indonesia Iya. dan itulah. yang ya begitulah. Kalau ini yang baru pertama kali yang ingin mengangkat kearifan lokal bahasa Jawa Iya. dalam jargon. Rame ing gawe sepi ing pamrih. Pamrih. Ya. Ya, ya itu tadi teman-teman, penjelasannya juga udah jelas ya. Maksudnya gimana udah jelas. Ya kita apa ya Bu ya? Sebelum kita tutup kita ucapkan bareng-bareng Nggih. biar lebih apa? Seru. Rame ing gawe sepi ing pamrih. Mm-mm. Ya, saya hitung ya Bu ya. 1 2 3. Rame ing gawe sepi ing pamrih. Oke, luar biasa teman-teman, podcast pada sore hari ini matur nuwun Bu Sri sudah Sama-sama. meluangkan waktunya untuk mampir ke studio yang sederhana ini. Luar biasa teman-teman, alhamdulillah sudah di ujung acara. Terima kasih, jangan lupa untuk Dapil 4 ini ada Bu Sri Ekawati yang siap untuk mewakili jenengan khususnya di wilayah Dapil 4. Terima kasih, sampai ketemu di Jempol podcast buat berikutnya. Mas Aprinya. Terima kasih, matur nuwun Bu Sri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.